Ya, kepada seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Ya, welcome ke tahun 2024. Ini adalah minggu pertama di tahun 2024 di mana kita beribadah pertama kali di tahun ini, di tahun yang baru Bapak Ibu. Ya, harusnya di tahun 2024 kita lebih seger, ya, lebih sukacita, lebih bahagia. Amin. Ya, sebagai visi dan misi Glory Ministry Church, ya, sejak awal visinya Glory Ministry Church adalah sembah dan puji Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya sangat-sangat memberi perhatian besar buat khususnya ketika worship, praise and worship, bernyanyi, menyembah, saya memberi concern yang luar biasa. Karena di Alkitab mencatat Tuhan kita Tuhan yang suka disembah. Tuhan kita adalah suka dipuji-puji semuanya. Amin. Makanya saya benar-benar meletakkan sembah dan puji Tuhan menjadi visi kami. Dan hari ini Bapak Ibu di tahun 2024 saya menambahkan misi kita adalah tahun pertumbuhan iman. Ya, karena ini bentar lagi akan masuk ke tahun kedua Glory Ministry Church, di mana sudah saatnya kita meningkatkan, kita menumbuhkan yang namanya iman kita kepada Tuhan. Amin. Ya, apalagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di grupnya Glory Ministry Church, ini adalah hari ke-9 kita Bible Study. Benar? Benar gak? Dibaca gak? Diikutin gak Bapak Ibu? Ini adalah hari ke-9, ya. Hari ini sudah masuk, kalau Bapak Ibu ada yang tahu, kita sudah masuk ke Bible Study kita di kitab apa Bapak Ibu? Kejadian. Oke, betul, berarti baca. Kejadian berapa Bapak Ibu? Ayo. Tinggal buka aja di grupnya kita. Ya, hari ini kita sudah masuk di Kejadian 29. Ya, hari ini kita punya bacaan nanti sepanjang hari ini adalah Kejadian 29 sampai 31. Kita akan baca 365 hari Bible Study dengan santai, tapi kita renungkan ya, dan kita lakukan di setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Oke. Hari ini ya, Tuhan meletakkan rema untuk saya untuk menyampaikan kepada seluruh jemaat di sini adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, judul ini saya ambil slide-nya udah dibuka. Ya, takut akan Tuhan yang akan memulai langkah kita di tahun 2024. Kenapa saya memulai tahun 2024 dengan takut akan Tuhan? Karena takut akan Tuhan adalah fondasi, landasan ya untuk kita melangkah ya, menjalani perjalanan panjang kita 365 hari lamanya. Kita akan menikmati ya segala hal, ya, segala suka dan duka, segala kebahagiaan dan segala kesedihan, segala keberhasilan dan mungkin segala kegagalan yang akan menimpa hidup kita sepanjang 365 hari lamanya di tahun 2024. Ya, sepanjang itu juga ingat kita punya landasan, kita punya patokan, kita punya injakan, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Amin. Ya, ayat ini saya kutip dari Amsal 1 ayat 7. Yuk, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, siapakah orang pintar itu dan siapakah orang bodoh? Orang pintar adalah semua orang yang takut akan Tuhan, itu disebut orang pintar.
Nggak ada yang namanya IQ 150 itu dibilang orang pinter di dalam Alkitab. Ya, nggak ada yang namanya jago bisnis itu adalah di Alkitab tidak disebutkan itu adalah orang yang pinter. Tetapi orang yang pinter apa? Takut akan Tuhan, karena itu adalah landasan, itu adalah permulaan dari pengetahuan, dari segala pengetahuan hidup kita. Ya, hari ini Bapak Ibu, lewat ayat ini saya ditegur sama Tuhan. Mau seberapa tinggi dan seberapa banyak title-nya kamu, Mike, it's all nothing kalau kamu tidak melandaskan hidup kamu dengan takut akan Tuhan. Ya, sambungan lagi. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Siapa yang disebut dengan orang bodoh adalah orang yang menghina hikmat dan didikan. Ya, segala hal didikannya Tuhan, segala hikmat yang diberikan oleh Tuhan lewat Alkitab, kalau kita tidak mengerti, bahkan kita menghina, itu semua itu adalah kategori orang bodoh. Amin. Ya, next. Takut akan Tuhan, saya kasih tahu Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu nggak perlu kita serem, nggak perlu kita takut, kita nggak perlu merasa Tuhan itu kejam Bapak Ibu. Tapi takut akan Tuhan itu artinya satu sikap, ya, satu karakter, kita hormat sama Tuhan, kita menjunjung tinggi, kita tunduk, ya, kita patuh sama kemahakuasaan Tuhan kita, dan yang terakhir adalah kita taatin semua perintah-perintahnya. Amin. Next. Ya, apa yang kita belajar dari takut akan Tuhan adalah satu, kebenaran hakiki adalah Yesus dan ajarannya. Dunia boleh memproklamirkan agama saya paling keren, agama saya paling Yahud, agama saya yang paling baru. Ada agama yang memproklamir dia agama yang paling baru dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hari ini saya bisa bersaksi di depan, ya, semua orang kalau Yesus adalah kebenaran hakiki. Amin. Yesus lahir. Yesus itu Tuhan. Yesus itu lahir di dunia ini hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Sejak pertama kali Adam dan Hawa diciptakan, jatuh dalam dosa, semua manusia sejak saat itu sudah berdosa. Tetapi Yesus, sekali lagi, tetapi Yesus datang ke dunia ini, ya, untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau kita mau ketemu Bapa kita di surga setelah kita selesai dari dunia ini, carilah Yesus. Kalau nggak mau ke surga, carilah Tuhan-Tuhan yang gak jelas di luaran. Amin. Next. 2. Sumber firman Tuhan, ya, itu ada di Alkitab. Makanya di akhir tahun 2023 saya mengajak seluruh jemaat Glory Ministry Church untuk mulai baca Alkitab. Ya, hari ini Bapak Ibu, saya bisa sharing banyak kepada saudara-saudari yang ada di sini Bapak Ibu, karena saya baca Alkitab. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saya nggak baca, nggak mungkin saya bisa sharing apapun dengan Bapak Ibu hari ini. Mau tahu cerita apa? Mau tahu cerita Abraham yang diberkatin oleh Tuhan? Dia disuruh bapaknya di surga untuk pergi ke negeri yang dia tidak tahu. Dia ikutin, dia turutin. Ya, apa yang terjadi? Hari ini keturunan Abraham, ya, itu diberkati dengan sangat luar biasa seperti bintang di langit, ya, dan seperti pasir banyaknya di lautan. Itulah keturunan Abraham Bapak Ibu. Apalagi? Mau tahu cerita Musa? 40 tahun lamanya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, yang nerima 10 perintah Tuhan siapa? Musa. Ya. Mau cerita apa lagi? Mau cerita Raja Daud yang luar biasa diurapi nama Tuhan? Ya, siapa lagi? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, sampai terakhir masuk ke perjanjian baru. Ya, siapa penulis kitab terbanyak
yang ada di perjanjian baru Bapak Ibu? Paulus. 2/3 dari seluruh kitab yang ada di perjanjian baru, 2/3 ya ditulis oleh yang namanya Paulus. Siapa Paulus? Paulus itu si bangsat Saulus, yang mana dulu kerjanya menganiaya pengikut Yesus, kerjanya ngebunuh yang namanya pengikut Yesus. Tetapi ketika Yesus ya kasih dia lihat, kasih dia penglihatan, dia dibutakan, ya sejak saat itu dia sadar dan akhirnya dia dibaptis, dia terima Yesus sebagai juru selamat dan dia menjadi berkat yang luar biasa buat kehidupan kita. 2/3 dari kitab perjanjian baru ditulis oleh yang namanya Paulus Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua itu sumbernya ada di mana? Alkitab. Ayo, saya selalu bilang ya, kalau kita mau tahu hatinya Tuhan, kalau kita mau tahu berkatnya Tuhan, kalau kita mau tahu rahasianya Tuhan, ya baca Alkitab. Amin. Lanjut, next. Yang ketiga, carilah dahulu Tuhan. Ada di Matius 6 ayat 33 sampai 34. Yuk, yang 33 kita baca kaum pria, yang 34 kaum wanita. Deal or no deal? Deal, yuk. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kalian yang masih kuliah, ya tetap jalankan kuliah, tetapi dahulukan dulu yang namanya Tuhan. Ya, kepada seluruh orang yang masih bekerja hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, jangan lupa carilah dulu kerajaan Tuhan. Carilah Bapak kita dulu, bangun pagi sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan kita. Kita semua yang bisnis, mulai kehidupan kita dengan carilah dahulu kerajaan Allah. Apa yang terjadi ketika kita memulai hidup kita dengan carilah kerajaan Allah, yaitu semuanya itu akan ditambahkan kepada, bukan dikurangin Bapak Ibu, ditambahkan. Tambah. Makin kita cari makin plus. Amin. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Next. Ingat, poin yang keempat, ya, Tuhan itu adalah penolong yang setia. Ya, Bapak Ibu yang hadir di sini, saya adalah bukti dari pertolongan Tuhan. Setia kok Tuhan. Mau sebrengsek-brengseknya Michael di masa lalu, Tuhan masih sayang kok sama saya sampai hari ini. Ya, Tuhan mengingatkan saya, Tuhan kasih teguran, Tuhan kasih reminder ke saya, ya. Tapi pada akhirnya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia menolong hidup kita. Amin. Yuk kita baca. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Atau Bapak Ibu mari kita buka aja. Yohanes, wah cepat-cepat dia. Kita baca bareng-bareng, kembali lagi yang 15 pria ya, yang 16 wanita. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ya, pokoknya apapun masalah kita hari ini Bapak Ibu, apapun menjadi kesusahan kita hari ini, berserahlah sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Ya, ketika kita ngangkat tangan Bapak Ibu, Tuhan pasti akan turunkan tangannya untuk menolong semua permasalahan hidup kita. Amin. Amin. Ya.
Next. Yang kelima. Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, yang namanya rancangan Tuhan itu pasti membawa damai sejahtera dan hari penuh harapan. Ya, pokoknya hidup dalam Tuhan ya selalu damai. Masih ada pohon Natal. Saya setiap melihat pohon Natal, saya nggak tahu kenapa damai banget hidup saya. Ya, pohon Natal adalah simbol yang mengingatkan saya karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, diberikan anak yang tunggal hanya untuk menyelamatkan hidup kita. Dia mati di atas kayu salib nantinya hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita baca bareng-bareng aja yuk, karena cuma satu ayat. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, rancangan Tuhan tidak pernah mencelakakan. Ya, yang mencelakakan itu adalah iblis. Kita bisa baca di Alkitab, Yesus dicobain sama iblis. Berapa kali? 3 kali. Ya, banyak iblis masuk ke tubuh-tubuhnya manusia. Di Alkitab yang akhirnya iblisnya dipindahin ke babi-babi itu, dan akhirnya babi-babinya bunuh diri. Itu kerjaan iblis Bapak Ibu. Ya, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita ingat rancangan kita yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera. Dan ingat, hari depan kita akan penuh harapan. Gak hopeless. Amin. Next. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. 1. Kebenaran hakiki adalah Yesus dan ajarannya. 2. Sumber firman Tuhan adalah Alkitab. 3. Carilah dahulu Tuhan. 4. Tuhan adalah penolong yang setia. 5. Rancangan Yesus, rancangan Tuhan damai sejahtera dan hari penuh harapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada jemaat yang minta, Pak Michael kalau khotbah jangan panjang-panjang. 15 menit bisa enggak? Hari ini saya buktikan saya khotbah 15 menit. Saya enggak perlu sebutkan siapa jemaat yang ada di sini. Kan kalau Pak Michael yang khotbah berapa lama? Calvin minimal sejam ya. Bosan enggak? Puji Tuhan. Ada loh jemaat yang by request, Pak Michael tolong khotbah cukup 15 menit. Hari ini saya penuhin permintaan jemaat tersebut. Amin. Tapi belum selesai Bapak Ibu. Biasa, ya kan emang 15 menit cukup untuk khotbah. Pak Johan 15 menit cukup enggak? Kayaknya saya pengen lama banget karena banyak hal yang pengen saya share Bapak Ibu. Ya kan? Kalau cuma tahu, ya baca aja tahu gitu loh. Ya kan? Tetapi kan gak cukup untuk baca saja gitu kan. Ya kan? Banyak hal yang kita butuh sharing, banyak hal kita butuh pendalaman Alkitab lebih detail lagi Bapak Ibu. Hari ini saya sudahin selesai 15 menit, tapi saya lanjutin. Saya kasih kunci, saya kasih tahu ketika kita takut akan Tuhan apa yang kita dapatkan. Next, belum selesai saya bilang. Kalau kita hari ini mau bahagia, saya ulangin. Kalau hari ini kita mau bahagia, siapa yang mau bahagia? Semuanya ya, kalau yang bahagia itu semuanya ya. Kalau yang sedih-sedih gak ada ya. Saya ulangin, siapa yang mau bahagia? Ya, takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Ya, slide yang tadi, yang panjang kali, lebar kali, tinggi, itu sudah selesai di minggu-minggu yang lalu saya siapkan. Tahu gak Pak, kemarin saya pulang dari makan malam bareng sama keluarga saya.
Ya, Tuhan maksa saya untuk ngeletakin ayat ini. Saya next buka. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ini baru saya tambahin kemarin malam. Ya, malam-malam saya dipaksa sama Tuhan untuk tambahin ayat ini. Saya kasih tahu, ya, takut akan Tuhan adalah sumber dari kebahagiaan. Yuk, kita baca bareng-bareng Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Berkat rumah tangga. 1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Next. 4. Next slide. 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. 6 ayat yang saya dipaksa sama Tuhan untuk tambahin, munculin 6 poin. Buka, next. Takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Ya, kita tidak akan sia-sia hasil jerih payah kita, ya, kita akan menikmatin dalam hidup kita. Ada loh orang yang kerja capek-capek gak pernah nikmatin hidup. Ada loh orang yang kerja capek-capek duitnya hilang begitu aja. Ada loh orang yang kuliah tinggi-tinggi tapi akhirnya gak jadi apa-apa. Ada loh orang yang hebat tapi berakhir dengan penderitaan. Banyak. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan takut akan Tuhan menjadi fondasi dari setiap perjalanan hidup dia. Amin. Ya, mau gak hari ini kita kuliah capek-capek? Mau gak hari ini kita kerja capek-capek? Mau gak hari ini kita yang berusaha capek-capek? Dan kita nikmatin semua usaha kita? Amin. Ayat 2. Ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Poin yang pertama. Ya. Hidup kita kalau takut akan Tuhan, tenang. Tenang. Saya sudah datang, kata Yesus. Emang cuma Gibran aja yang bisa ngomong. Tenang. Tenang. Saya sudah datang. Calvin, saya sudah datang Bapak Ibu. Amin. Tenang aja. Ya. Ingat, bukan cuma kita yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 3, saya bacain ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Artinya apa? Ya, ketika seorang pria, ketika seorang suami takut akan Tuhan, maka apa yang terjadi? Istrinya akan memberikan hal yang menguntungkan untuk suaminya juga. Dia akan seperti pohon anggur. Ya, konon yang namanya pohon anggur itu enak gak dimakan buahnya? Enak banget, apalagi yang gak ada bijinya. Apalagi yang crunchy-crunchy. Ya, itulah kebahagiaan hidup kita. Yang kedua, ketika kita takut akan Tuhan. Ya, kebahagiaan ketiga apa? Anak-anak kita, apa tadi di ayat tersebut? Anak-anak kita akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling kehidupannya kita. Makanya saya kasih istilah like father, like
Son. Ada anak pasti mirip bapaknya. Kalau anaknya takut akan Tuhan, pasti bapaknya takut. Pasti. Karena fondasi dari kehidupan keluarga kita adalah bapak kita. Amin. Ya. Mau Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak, mau anak-anak kita mirip karakter kita yang takut akan Tuhan? Amin. Ya, akan seperti tunas yang tumbuh. Ya. Next, Tuhan itu akan mencurahkan berkat-berkat. Ya, hari ini saya enggak cerita berkat, tapi di Alkitab, di Mazmur ini dia ceritakan Tuhan menjamin berkat-berkat buat kehidupan kita. Bukan kata saya. Ya, dan apa yang ada lagi di ayat keempat? Ayat keempat, sesungguhnya demikian diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Gak usah minta berkat, ketika kita takut akan Tuhan, berkat akan datang sendirinya. Ayo. Gak usah minta sebenarnya. Tapi ada juga ayat yang mintalah maka kamu akan mendapatkan, carilah maka mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Yes. Tapi sesungguhnya ketika kita meletakkan takut akan Tuhan menjadi fondasi, menjadi landasan kehidupan kita, kita udah pasti terima berkat. Tuhan itu gak pernah tinggal diam, Tuhan kita bukan Tuhan yang kerjanya bobok terus. Amin. Ya. Dan di ayat tersebut, yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan melihat engkau kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Tuhan kasih kebahagiaan. Itulah sumber kebahagiaan kita. Belum selesai, terakhir. Yang keenam. Kebahagiaannya seumur hidup loh Pak ya. Coba kita buka. Kiranya Tuhan balik ayatnya. Balikin back. Kita baca ayatnya. Kita kupas ayatnya. Enggak. Maju, terus. Enggak, yang tadi itu. Mazmur Pak, next. Nah, ini loh. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bapak Ibu mau bahagia cuma sesaat atau bahagia selamanya? Ikut Tuhan. Belum selesai. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya apa? Panjang umur. Ya, melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berarti cucu, minimal cucu. Ada loh, Bapak Ibu yang di sini sudah bisa mampu melihat cucu bahkan cicit. Ada di sini. Amin. Itu janji Tuhan. Sesimpel things. Tambahan ayat Tuhan letakin kemarin malam buat saya. Ini paket ngebut ini, nambahan ayat ini. Explanationnya juga paket ngebut. Tadi pagi saya sambil nyetir, saya masih teleponan minta staff saya yang ngurus ini ditambahin, diperbaiki. Mau gak mau, pasti saya kalah lawan powernya Tuhan. Ya. Kan sesuai maunya manusia 15 menit Bapak Ibu. Tapi maunya Tuhan, tahu Tuhan tambahin lagi, enggak lebih lah 15 menit itu cuma tambah 10 menit kok Bapak Ibu. Amin. Inilah yang Tuhan pengen ceritakan dalam hidup kita. Ayo. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu ada di sini. Bukan suatu hal yang sengaja Tuhan lakukan, enggak. Kehadiran kita hari ini lewat judul yang simple, takut akan Tuhan. Tuhan mau cerita kepada hidup kita. Jadikan takut akan Tuhan menjadi permulaan dari pengetahuan hidup kita. Menjadi permulaan dari proses kehidupan kita setiap harinya. Ya, gak perlu kita capek-capek, ngemis-ngemis kemana untuk minta berkat.
Ketika kita takut akan Tuhan, berkat pasti Tuhan berikan buat kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan. Bukan cuma berkat, Tuhan kasih plus kebahagiaan Bapak Ibu. Udah plusnya kebahagiaan, Tuhan kasih lagi seumur hidup. Bukan cuma seumur hidup, Tuhan akan kasih kita bisa ngelihat anak-anak dari anak-anakmu. Plus, terakhir, damai sejahtera. Hidup paling enak kalau hidup kita damai. Benar atau benar? Ya, banyak hal kadang kita risau. Jangankan kalian Bapak Ibu, saya aja risau. Nanti ke depannya anak saya mau kayak gimana ya? Dunia makin edan, teknologi makin gokil. Anak saya akan jadi apa dan seperti apa dan bakal apa? Mampu nggak dia hidup? Mampu nggak dia menyesuaikan dengan zaman? Risau, risau dan risau, galau, galau dan galau. Amin. Bapak Ibu, ayolah. Jadikan Tuhan jadi fondasi hidup kita. Ayo Bapak Ibu yang belum baca Alkitab full, atau Bapak Ibu pun yang sudah baca, ulangin lagi. Saya bisa kasih tahu ke kita semua, kalau kita baca ulang lagi Alkitab, pasti ada hal yang baru kita akan terima lagi. Baca Alkitab gak cukup sekali, gak cukup sekali. Ya, saya baca kitab Kejadian aja berkali-kali. Karena setiap mau mulai baca lagi kan mulai dari Kejadian kan, dan gak pernah selesai kan. Tetapi setiap saya baca kitab Kejadian, setiap saya baca, setiap hal baru saya temukan. Contoh, saya dulu marah sama Tuhan, kok Musa Tuhan gak kasih. Tuhan gak izinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Capek loh jadi Musa. Capek enggak? Capek. Harus hadapin jutaan bangsa Israel yang bebal. Bandelnya setengah mati. Ya kok Tuhan gak izinkan Musa. Tuhan cuma ngece, kalau bahasa saya ngece. Tuhan cuma kasih tahu, Noh, Musa naik ke atas bukit, Musa cuma lihat. Musa dikasih lihat sama Tuhan, Noh, itu tanah perjanjiannya saya buat bangsa Israel. Tapi habis itu selesai Musa. Pernah kita renungkan mengapa Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian Tuhan? Butuh berkali-kali saya baca kitab Kejadian ini Bapak Ibu. Ya, karena ada hal yang Tuhan tidak berkenan terhadap Musa. Yang pertama apa? Musa itu susah dikasih tahu. Saya tahu, kata Tuhan, saya tahu kamu capek Musa, tapi ya kamu dengerin kayak omongan saya. Saya cuma suruh kamu ngomong ke batu itu untuk keluarin air. Ya ngomong aja. Kenapa kamu pakai tongkat kamu untuk kamu ketukin yang namanya batu itu sampai 2 kali lagi? Maksudmu apa? Itu tercatat di Alkitab. Tuhan tidak berkenan dengan sikap Musa. Terus sebenarnya secara manusia kita berpikir salahnya Musa apa sih? Kan dia ngamuk, kan dia emosi, kan dia kesel sama bangsa Israel yang bebalnya luar biasa. Tapi kalau kata Tuhan ya, kamu cukup ngomong sama itu batu, ya kamu ngomong aja, jangan ngelawan. Jangan kamu tambah A, tambah B, tambah C lagi. Itu tercatat kok kalau Bapak Ibu baca ulang kembali lagi kitab Kejadian. Sikap itu tidak berkenan di mata Tuhan. Terus saya baca lagi apa lagi? Itu saya akhirnya dapat satu rema adalah saya akhirnya menyadari ada satu hal yang tidak begitu tereksplisit di Alkitab kenapa Tuhan tidak memperkenankan Musa masuk ke tanah perjanjian adalah karena Musa emosi,
Musa ngebanteng 2 loh batu yang jelas-jelas ditulis oleh Tuhan dengan tangannya Tuhan, 10 perintah Tuhan, dia turun dari bukit, dia turun dari Gunung Sinai, dia emosi ngelihat yang namanya bangsa Israel, dia pecahkan gak sengaja batu itu. Dan sampai hari ini gak ada lagi yang namanya tulisan ukirannya Tuhan lagi. Yang ada itu adalah ukirannya Musa. Musa naik lagi ke Gunung Sinai, Musa tulis ulang 10 perintah Tuhan. Tulisan indah, ukiran indahnya Tuhan hancur di tangan Musa. Sesimpel kesalahannya Musa itu menampar hidup saya. Karena saya ngerasa saya juga orangnya cukup emosional. Apa-apa marah. Ngelihat sesuatu nggak sesuai keadaan dan keinginan, saya marah. Tapi apa yang Musa alamin itu benar-benar menampar hidup saya hari ini, Bapak Ibu. Makanya saya susah banget. Pokoknya kalau orangnya yang emosional itu susah lah. Susah untuk nahan emosinya, susah untuk nahan marah, susah untuk nahan kayak Musa ngebanteng 2 loh batu dan sebagainya. Tapi begitulah cerita Musa itu menampar hidup saya supaya saya berubah, supaya saya benar-benar bisa mengendalikan yang namanya emosi saya bisa mengendalikan yang namanya keamarhan saya, Bapak Ibu. Nah, makanya saya bilang, baca yuk Alkitab lagi. Yang sudah baca, yang belum baca, yuk kita baca Alkitab. Karena sumber dari segala hatinya Tuhan, sumber dari segala pikirannya Tuhan, itu 100% hanya ada di Alkitab. Jangan dengar 100% apa kata pendeta. Belum tentu pendeta ngomong, pendeta itu kan cuma asal comot. Belum tentu tafsiran dia juga benar menurut Tuhan. Tetapi ketika kita baca Alkitab itu sesungguhnya itu 100% murni dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Gampang jadi pendeta, gampang jadi preaching, asal comot. Tapi sebenarnya dia nggak tahu. Kalau dia salah comot ya jadi mencelakakan Bapak Ibu. Ya, makanya saya persiapkan slide khotbah saya pun nggak gampang. Berkali-kali pun saya mau nggak mau harus berubah kalau memang harus dirubah Bapak Ibu. Tapi hakiki ya ilmu sesungguhnya, pengetahuan sesungguhnya adalah baca Alkitab. Amin. Ya, selesai.